Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Natasha, kelas 11 IPS 2, nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu diferensiasi sosial, stratifikasi sosial, dan mobilitas sosial. Yang pertama, kita akan membahas dari diferensiasi sosial. Apa sih itu diferensiasi sosial? Diferensiasi sosial yang merupakan berasal dari kata difference, yang berarti perbedaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diferensiasi yaitu cara pembedaan dan pembuatan. Adapun istilah sosiologinya yaitu pembedaan anggota masyarakat berdasarkan golongan-golongan secara yang horizontal tanpa pembedaan pemandangan lapisan. Adapun ciri-ciri fisiknya yaitu berdasarkan ras, yaitu penggolongan manusia atas persamaan ciri-ciri fisik yang tampak dari luar, seperti warna, bentuk rambut, tinggi badan, dan jenis kelamin dan seterusnya. Adapun ciri-ciri sosialnya misalnya antara pekerja kantor, para petani, dan pedagang dan sebagainya. Yang ketiga, ada ciri budayanya maksudnya yaitu berhubungan erat dengan pandangan hidup suatu masyarakat yang menyangkut nilai-nilai yang dianutnya. Adapun bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Yang satu, diferensiasi ras ada beberapa penggolongan, yaitu Australoid, Mongoloid, Caucasoid, dan Negroid, dan ras-ras khusus. Yang kedua, juga ada diferensiasi etnis atau suku bangsa. Istilah etnis berasal dari kata Yunani ethos, etikos, yang berarti memiliki suatu kebangsaan atau kelompok asing. Yang ketiga, ada diferensiasi klan. Klan adalah kesatuan sosial berdasarkan kesamaan hubungan darah, genealogi, reologi, magis, kesatuan kepercayaan, dan tradisi adat yang dapat dalam masyarakat. Yang keempat, ada diferensiasi agama. Kita mengenal umat di Indonesia ada enam agama, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, serta Konghucu. Yang kelima, ada diferensiasi profesi. Profesi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan manusia sebagai penghasilan atau mata pencariannya. Yang terakhir, ada diferensiasi gender. Gender merupakan sosial yang sumbernya berasal dari nilai-nilai norma dalam masyarakat. Adapun pengaruh diferensiasi sosial dalam kehidupan masyarakat. 1. Lahirnya kelompok sosial. 2. Timbulnya semangat primordial dan etnosisme. Yang ketiga, terjadinya masyarakat majemuk. Yang kedua, juga ada stratifikasi sosial. Apa sih itu stratifikasi sosial? Pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial berasal dari kata stratification dan sosial. Stratification merupakan berasal dari kata stratum, jamak strata, yang berarti lapisan. Yang kedua, juga ada proses terbentuknya stratifikasi sosial. Apa saja sih yang bisa terbentuknya stratifikasi sosial? Yaitu ada dua. 1. Pelapisan sosial yang terjadi dengan sendirinya atau alamiah. Yang kedua, pelapisan sosial yang sengaja dibentuk. Adapun ciri-ciri stratifikasi sosial. 1. Perbedaan kemampuan. 2. Perbedaan gaya hidup. Yang ketiga, perbedaan hak memperoleh sumber daya. Yang keempat, bentuk stratifikasi sosial. Terdapat berbagai macam ukuran yang digunakan sebagai dasar pembentukan stratifikasi sosial sebagai berikut. 1. Ada stratifikasi sosial berdasarkan kriteria ekonomi. Terdiri apa saja? Terdiri dari kelas sosial atas, kelas sosial menengah, dan kelas sosial bawah. Yang kedua, juga ada stratifikasi sosial berdasarkan kriteria sosial. Apa sih itu? Stratifikasi sosial
kriteria sosial adalah pembedaan anggota masyarakat ke dalam kelompok tingkatan sosial berdasarkan status sosialnya sebagai berikut. 1. Ada sistem kasta pada masyarakat Hindu yang biasa terjadi di India dan di Bali. Sistem kasta juga ada 4 kelompok, yaitu Brahmana. Yang kedua juga ada Ksatria, yang ketiga juga ada Waisya, yang keempat ada Sudra. Perkawinan yang terjadi antar kasta dilarang karena dikeluarkan dari kasta atau out, kemudian menjadi golongan paria atau tak berkasta. Pembagian kasta dibalik juga terbagi 4 kasta, yaitu kasta Brahmana, Waisya, Sudra. Ketiga lapisan Triwangsa Brahmana, Ksatria, Waisya, dan lapisan terakhir disebut Jaba Sudra. Kedudukan seorang digambarkan gelar namanya diwariskan dalam garis keturunan laki-laki patrilineal, misalnya sebagai berikut. Ada ide bagus golongan Brahmana. Yang kedua juga ada Cokorda Dewa Ngangkan golongan Ksatria. Gusti Gusti bagus golongan Waisya. Yang terakhir ada Pande Bon Hase yang golongan Sudra. Yang kedua juga ada stratifikasi sosial yang berdasarkan bidang keahlian atau pekerjaan. Yang ketiga juga ada stratifikasi sosial berdasarkan kriteria pendidikan. Ada pendidikannya sangat tinggi, ada yang tinggi, ada yang menengah, dan ada yang paling rendah atau tidak berpendidikan atau buta huruf. Yang ketiga juga ada berdasarkan kriteria politik. Adapun tipe-tipe kastanya, yaitu tipe kastanya ada tipe oligarki demokratis. Adapun sifat-sifat stratifikasi sosial. 1. Stratifikasi bersifat tertutup atau closed social stratification. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang apa itu mobilitas. Ada pengertian, ada bentuk mobilitas, dan lain-lain. Di sini kita akan memulai dari pengertian mobilitas. Apa sih itu mobilitas? Kata mobilitas berasal dari kata mobilis Latin yang berarti bergerak, dan kata sosial Inggris yang artinya masyarakat. Secara etimologis, mobilitas adalah gerakan masyarakat, yang atau bahasa sosiologinya adalah segala usaha yang dilakukan seseorang mungkin saja bergerak dari golongan masyarakat yang semula kurang beruntung menjadi golongan yang lebih beruntung. Ada beberapa faktor yang dapat berpengaruh dalam proses mobilitas. 1. Ukuran keluarga. 2. Ras dan kesukuan. 3. Pendidikan. 4. Jenis kelamin dan urutan dalam keluarga. Yang kelima, pernikahan dan saat usia menikah. Yang keenam, penundaan kepuasan. Dan yang terakhir adalah program pemerintah. Adapun bentuk-bentuk mobilitas sosial. 1. Ada mobilitas horizontal. Mobilitas sosial horizontal merupakan perpindahan individu atau objek sosial lainnya dari bentuk sosial ke kelompok sosial yang sederajat. Yang kedua ada bentuk sosial vertikal. Bentuk mobilitas vertikal adalah perpindahan satu sosial yang dialami seorang atau sekelompok warga pada lapisan sosial yang berbeda dan tidak sederajat. Adapun mobilitas sosial vertikal dibedakan menjadi 2 macam, yaitu 1. Mobilitas vertikal naik atau social climbing. Yang kedua ada mobilitas vertikal turun. Yang ketiga juga ada mobilitas intragenerasi. Mobilitas intragenerasi merupakan perubahan status yang menyangkut diri seseorang atau individu diri sendiri. Yang keempat juga ada mobilitas antargenerasi. Mobilitas antargenerasi merupakan perubahan status yang menyangkut 2 generasi atau perubahan status sosial yang dicapai seseorang dibandingkan dengan status yang dicapai orang tuanya. Adapun saluran mobilitas sosial.
Berikut ini beberapa saluran mobilitas sosial dalam masyarakat. 1. Ada angkatan bersenjata. 2. Ada lembaga keagamaan, ada lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi keahlian, dan yang terakhir saluran-saluran lain. Sekian dari saya, dan itu penjelasan materi yang saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.